Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Haris Arif dari Forum News Network. Wakil Presiden Gibran Rakabuming baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Pangalangkaraya, Kalimantan Tengah. Kunjungan ke Palangkaraya ini sebenarnya dijadwalkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-7 Korpri, Pegawai Negeri di Palangkaraya, Ibu Kota Kalimantan Tengah. Tapi seperti biasa, dan ini kelihatannya sudah jadi pakem baku bahwa selain kunjungan-kunjungan yang jadwal-jadwal resmi itu, maka Gibran itu melakukan belusukan. Dan selain belusukan, itu bagi-bagi sembako atau bagi-bagi susu, Gibran juga itu melakukan kunjungan ke sekolah untuk melihat uji coba makan siang gratis. Jadi sungguhnya sudah sejak awal kita bisa duga bahwa nanti peran Gibran itu seperti itu yang akan dilakukan. Belusukan, kemudian bagi-bagi sembako, bagi susu atau bagi buku, dan berikutnya itu ya sekarang ada kegiatan baru tambahan yakni untuk mengecek uji coba makan siang gratis. Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto itu terhitung mulai hari Jumat nanti, tanggal 8 November 2024 itu akan melakukan lawatan ke sejumlah negara, dan ini lawatannya sangat panjang karena tanggal 8 sampai tanggal 24. Jadi dihitung-hitung ini perjalanan presiden itu bisa 2 pekan lebih ya kalau tanggal 8 sampai tanggal 24 itu. Kenapa sangat panjang? Karena Presiden Prabowo itu melakukan kunjungan ke sejumlah negara, ada yang kunjungan bilateral tapi juga ada kunjungan yang bersifat multilateral yakni misalnya pertemuan APEC gitu. Dimulai kunjungannya nanti di Cina, kemudian dilanjutkan dengan Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan kemudian ke Inggris. Ini panjang sekali ya lawatan seorang presiden sampai 2 pekan seperti itu, dan selama 2 pekan nanti itu berarti yang akan menjadi presiden sementara atau apapun namanya itu adalah Gibran Rakabuming. Saya tahu banyak sekali yang mengaku tidak ikhlas walaupun itu sementara Gibran dinyatakan sebagai pelaksana presiden ya. Dan soal ini kan juga kemarin sempat menimbulkan kontroversi karena Sekretaris Negara Setio Hadi itu menyatakan bahwa selama Presiden Prabowo itu melakukan lawatan ke luar negeri, yang akan menjadi PLT Presiden adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 2 kali dia sempat menyatakan itu. Ya, ini pertama ketika sedang melakukan retreat di Akademi Militer di Magelang, dan kedua ketika dia berada di Komplek Istana Kepresidenan. Tapi yang mengejutkan kan kemarin itu dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa tidak ada itu istilah PLT gitu ya. Gitu ya. Itu ya biasa saja lah. Memang betul bahwa ketika Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri ataupun tugas-tugas lain yang membuat Presiden tidak ada di tempat itu, maka yang menjalankan tugas atau menjadi acting presidennya itu adalah Wakil Presiden. Tapi kelihatannya soal Gibran ini beda karena ini jadi sensitif gitu ya. Nah, satu hal lagi yang saya amati sekarang ini adalah kemarahan dari netizen terhadap Gibran Rakabuming yang polanya ketika dia melakukan kunjungan itu sangat baku, ya. Ini cuma belusukan dan kemudian bagi-bagi, tadi itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu dan lain sebagainya itu, atau dia meninjau uji coba makan siang gratis. Apa sih yang kemudian membuat para netizen ini jengkel? Karena ini sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, belusukan, bagi-bagi sembako, susu ataupun bagi apapun itu sebenarnya bagian dari kampanye, bukan bukan bagian dari kerja seorang wakil presiden. Sementara Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri yang cukup panjang itu kan itu bagian tugas kenegaraan, melakukan pertemuan-pertemuan dengan kepala negara termasuk seperti Cina, Amerika, bahkan Inggris. Tentu saja dikaitkan ini bukan hanya semata-mata kunjungan biasa, tapi juga ini bisa saja berkaitan dengan mempererat hubungan kedua negara, yang sekarang ini paling penting adalah bagaimana mendatangkan investasi dari negara-negara tersebut, karena situasi Indonesia sekarang ini kan membutuhkan investasi yang sangat besar dari negara-negara sahabat. Karena itulah kemudian di media sosial saya mendapati beberapa cuitan yang menyatakan mereka merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang setiap hari kerjanya hanya kampanye saja. Saya kira memang itu yang nanti membedakan Pak Prabowo dengan Gibran nih ya. Kalau Pak Prabowo sibuk ngurus urusan negara, dan Gibran memang sibuk belusukan, dan yang sekarang sudah mulai diidentifikasi oleh para netizen itu sebagai sebuah kampanye. Saya kira nggak salah juga penilaian dari para netizen itu.
Karena apa? Karena sebenarnya belusukan itu bagian dari di kampanye. Sementara Pak Prabowo kalau ke luar negeri ya dia nggak akan berkampanye, masa berkampanye di luar negeri. Dan saya juga beberapa kali mengingatkan jangan salah, jangan diolok-olok, jangan dianggap remeh dan itu merasa bahwa oh ini karena dia nggak Gibran nggak bisa apa-apa makanya kerjaannya cuma belusukan, bagi-bagi hadiah atau meninjau pelaksanaan makan siang gratis. Itu saya kira memang agenda politik yang dirancang oleh tim dari Gibran Rakabuming. Karena mereka tentu belajar dari pengalamannya Pak Jokowi bahwa keberhasilan dari Pak Jokowi itu tentu saja karena dia sangat rajin belusukan dan kemudian bertemu dengan publik bagi-bagi hadiah, lempar-lempar hadiah dulu yang bagi kita, mungkin bagi kalangan yang literasinya cukup, saya nggak pengen mengklaim bahwa kita yang lebih pandai begitu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu menjengkelkan karena itu dianggap menghina harkat martabat manusia kalau seperti seorang raja gitu yang lemparkan hadiah kepada para rakyatnya dan rakyatnya berebut gitu dan Pak Jokowi terlihat tersenyum puas gitu. Tapi sebenarnya dengan demografi kita yang menunjukkan bahwa masyarakat kita itu mayoritas adalah masyarakat yang kurang terdidik, secara ekonominya rendah, dan kemudian terkonfirmasi bahwa IQ secara nasional itu juga sangat rendah karena rata-rata hanya 78. Jadi artinya banyak juga yang di bawah 78, bisa aja 60 gitu ya. Ini kan pola kampanye, katakanlah seperti itu kalau kita menyebut yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu nggak akan nyambung kepada rakyat di bawah itu. Karena Pak Prabowo tentu saja tidak akan bertemu dengan konstituen, tapi lebih bertemu dengan para kepala-kepala negara dan pimpinan pemerintahan dari berbagai negara sahabat. Dan itu saya kira itu hanya akan efektif kalau itu akan dikapitalisasi menjadi semacam kampanye bahwa dia sebagai seorang presiden itu bekerja keras untuk kemajuan bangsa. Itu ya hanya kelas menengah yang jumlahnya, kelas menengah dan terdidik tentu saja, yang pendidikannya tinggi, itu ya hanya akan menjangkau seperti itu. Dia akan diapresiasi semacam itu. Padahal kan kita tahu ketika nanti berlangsung pemilu itu harga satu suara dari seorang profesor dengan satu suara dari katakanlah petani atau buruh atau tukang beca itu harganya sama. Nah, disitulah kemudian Gibran ini kalau dari sisi start dia sudah udah mencuri start dulu dibandingkan Pak Prabowo. Makanya saya menyatakan hati-hati timnya Pak Prabowo juga itu jangan dianggap lucu-lucuan gitu bahwa Gibran itu kerjaannya cuman belusukan dan kemudian dibully oleh para netizen ini terutama di akun X yang kebanyakan rata-rata ini adalah kelas menengah dan juga terdidik. Tapi di kalangan kelas bawah itu nggak sampai pesan bahwa kerjaannya ini cuma pencitraan. Justru di kelas bawah mereka lebih senang melihat figur seperti Gibran itu yang dianggap dekat dengan rakyat gitu ya. Karena memang kalau belusukan itu kan nggak perlu ada narasi-narasi yang cukup sophisticated gitu yang harus mikir dan sebagainya. Paling penting pokoknya dia datang belusukan, salaman, bagi-bagi kaos, bagi-bagi susu, bagi sembako atau kalau polanya Pak Jokowi itu kemudian selfie-selfie. Itu orang udah senang luar biasa karena dianggap dia seorang presiden atau calon presiden yang nanti dekat dengan rakyat. Sementara Pak Prabowo sangat jarang melakukan itu. Mari kita perhatikan nanti selama 2 pekan lebih Pak Prabowo di luar negeri dan kemudian Gibran itu yang menjadi presidennya, maka dia akan semakin leluasa untuk melakukan belusukan-belusukan ke berbagai daerah nanti ya karena posisinya sebagai presiden sekarang saja dia menjadi wakil presiden dia sudah melakukan belusukan ke berbagai daerah. Yang terbaru tadi kan di Palangkaraya. Sebenarnya agenda dia itu adalah membuka musabaqah tilawatil Quran corporate tingkat nasional. Tapi kemudian agenda sisipannya yaitu tadi yang lebih utama sebenarnya. Bukan membuka FTQ corporate tadi yang jadi agenda utama. Agenda utamanya dari Gibran sesungguhnya adalah belusukan. Atau bertemu dengan anak-anak sekolah yang sekarang ini sedang uji coba untuk makan siang gratis. Tentu masih Anda belum lupa ya kemarin ketika mengakhiri retreat di Akademi Magelang yang berlangsung hari Kamis tanggal 24 sampai hari Ahad tanggal 27 Oktober. Itu kan ketika yang lain masih termasuk Pak Prabowo masih di komplek Akademi Militer kan Gibran meninggalkan lebih dulu lokasi Akademi Militer dan kemudian dia melakukan belusukan ke pasar di Magelang. Ya, seperti biasa dia menyapa warga, dia tanya-tanya harga beras dan sebagainya, ngontrol kenaikan harga beras.